Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Kali ini kita akan melanjutkan persiapan kita menuju tes CPNS tahun 2023. Dan hari ini kita akan bahas soal prediksi CPNS tes wawasan kebangsaan di SKD bab sejarah Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita mulai nomor satu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, C. Komite Nasional Indonesia Pusat, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah C. Komite Nasional Indonesia Pusat. Dijelaskan di sini setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden pertama kali diangkat oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. KNIP adalah badan legislatif sementara yang bertugas mengatur hal-hal terkait pemerintahan sementara dalam masa transisi menuju pembentukan pemerintahan yang lebih stabil. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini merupakan langkah awal dalam pembentukan pemerintahan pasca kemerdekaan. Jadi jawaban di sini yang paling benar nomor satu adalah C. Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Nomor dua, sistem ekonomi gerakan benteng merupakan gagasan Sumitro pada masa Kabinet Natsir yang menganjurkan pembangunan ekonomi baru dengan cara A. Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, B. Mengubah ekonomi komunis menjadi ekonomi liberal, C. Menata ekonomi Indonesia ke arah yang baru, D. Mengubah ekonomi liberal menjadi ekonomi campuran. E. Menumbuhkan perkembangan ekonomi swasta. Jawaban yang paling tepat, nomor dua adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dijelaskan, sistem ekonomi gerakan benteng adalah gagasan yang dikemukakan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir 1950 sampai 1951. Gagasan ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang lebih berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Gagasan ini termasuk dalam usaha-usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi yang diwariskan oleh masa kolonial dan menjadikannya lebih mandiri serta berdampak pada perkembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Jawabannya adalah A. Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nomor tiga, pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang berkepentingan untuk merangkul golongan nasionalis sekuler dan intelektual Indonesia dalam membantu usahanya menghadapi perang melawan sekutu. Untuk itu, Jepang membentuk suatu organisasi yang bernama A. Putra, B. Sainedan, C. Keibondan, D. Peta, E. Heiho. Jawaban yang paling tepat adalah A. Putra. Dijelaskan, selama masa pendudukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia II, Jepang berusaha memanfaatkan golongan nasionalis sekuler dan intelektual Indonesia untuk mendukung usaha perang mereka melawan sekutu. Salah satu upaya untuk melibatkan masyarakat Indonesia dalam usaha perang tersebut adalah dengan membentuk organisasi Putra, yaitu panjangan dari Pusat Tenaga Rakyat, yang mengumpulkan pemuda-pemuda dan masyarakat untuk dilibatkan dalam pelatihan militer dan kerja-kerja yang mendukung perang. Meskipun Jepang menggunakan berbagai cara, termasuk organisasi putra, untuk mencapai tujuannya, rencana ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan resistensi dari masyarakat Indonesia. Jadi nomor tiga jawabannya adalah Putra, Pusat Tentara Rakyat. Nomor empat,
Propaganda pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan gerakan 3A, yaitu Nippon Pelindung, Cahaya, dan Pemimpin Asia. Pada tahun 1945, mohon maaf, pada tahun 1943, gerakan ini berubah menjadi Putra dan beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Ki Hajar Dewantoro, E. Ki Hajar Mansur, Ki Haji Mansur ya. Jawaban yang tepat adalah E. Ki Haji Mas Mansur. Penjelasannya, Gerakan Putra Pusat Tenaga Rakyat merupakan hasil transformasi dari propaganda pemerintah Jepang yang awalnya dikenal dengan Gerakan 3A, Nippon Pelindung, Cahaya, dan Pemimpin Asia. Gerakan ini mengumpulkan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk mendukung upaya perang Jepang. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Ki Hajar Dewantoro termasuk dalam anggota Putra. Namun, Ki Haji Mas Mansur tidak termasuk dalam anggota Putra, sehingga jawaban yang tepat adalah E. Nomor 5, kaum wanita Indonesia tidak ketinggalan ikut berjuang untuk kemerdekaan tanah air Indonesia dari penjajah Jepang. Mohon maaf, dari penjajah Belanda. Di samping Kartini di Jawa Tengah, Dewi Sartika di Jawa Barat, Cut Nyak Dien di Aceh, maka yang mewakili pejuang Sumatera Barat adalah A. Cut Nyotiah, B. Siti Walidah Ahmad Dahlan, C. Maria Martina Tiahahu, D. Rasuna Said, E. Rahmah El Yunusiah. Jawaban yang tepat adalah A. Cut Nyotiah. Penjelasannya, Cut Mutia adalah seorang pejuang wanita yang berasal dari Aceh, Sumatera Barat. Ia dikenal karena peran aktifnya dalam memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda selama Perang Aceh melawan Belanda 1873 sampai 1904. Namanya diabadikan sebagai salah satu simbol perjuangan dan keteguhan hati dalam melawan penjajahan di Indonesia. Sebagai tokoh yang mewakili pejuang Sumatera Barat, Cut Mutia berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah Cut Mutia. A. Baiklah, itu tadi 5 soal prediksi, soal CPNS, tes wawasan kebangsaan, bab sejarah Indonesia. Semoga di SKD atau tes seleksi dasar diberikan kemudahan nantinya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video membahas soal CPNS lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.